Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita jumpa kembali di program acara obrolan komunitas bersama komunitas pendakwah keren ya. Di hari ini, hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Dan sudah ada bersama AA Rahman ini, beliau dari komunitas pendakwah keren Kabupaten Maros ya Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa sampai ke sini ya, kurang Ya, lebih alhamdulillah. 2 hari ya Ustaz ya. Iya, kurang lebih 2 hari. Bergelut dengan air ya. Oke. Ya, nah tentunya sahabat budaya, tema kita di pagi hari ini dan Ustadz memang Pro 4 juga itu banyak pendengarnya di daerah Kabupaten Maros ini. Iya, sabar dalam menghadapi musibah. Silakan. Saya panggil AA Rahman saja ya Ustadz ya. Boleh. Iya, silakan Ustadz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur tentunya tak henti-hentinya kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Rahman, sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita berbagai macam rezeki. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak pernah perhitungan dalam memberikan rezeki dan kenikmatan. Tidak pernah tanggung-tanggung dalam memberikan kita rezeki dan kenikmatan.
dan tidak pernah pilih kasih dalam memberikan kita rezeki dan kenikmatan. Kepada siapapun Allah Subhanahu wa taala tetap saja memberikan rezeki dan kenikmatan kepada kita. Baik itu kepada orang yang taat maupun kepada orang yang lalai dari perintah dan ajaran Allah. Karena kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pilih kasih dalam memberikan rezeki kepada kita. Mau dia taat, mau dia lalai, ingkar dari perintah dan ajaran Allah, tetap saja Allah kasih. Tapi ada hal yang harus kita garis bawahi bersama, bahwa tidak setiap rezeki dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu semua punya nilai berkah di hadapan Allah. Ada kalanya rezeki dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hanya bersifat istidraj, tidak punya nilai berkah, dan itu bisa dialami kepada orang-orang yang tidak taat, yang tidak lalai. Mungkin dia mendapatkan rezeki dan kenikmatan dari Allah, tapi karena rezeki dan kenikmatan itu tidak pernah dipakai untuk ibadah kepada Allah, maka rezeki dan kenikmatan tersebut hanya bersifat istidraj. Begitu juga sebaliknya ketika kita melakukan ketaatan dari setiap rezeki dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka sudah dapat dipastikan bahwa sesungguhnya rezeki dan kenikmatan itu punya nilai berkah di hadapan Allah. Maka hadirin yang insya Allah para pendengar RRI Pro 4 Makassar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pelajaran yang penting dan berharga untuk kita semua. Karena tema kita di pagi hari ini adalah sabar dalam menghadapi segala macam ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kita bersalawat dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada Rasulullah, sebagai kelak di yaumil akhir syafaat bagi kita. Baik para pendengar RRI Pro 4 Makassar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika di pagi hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan di pagi hari, kemudian Rasul bertemu dengan sahabatnya. Kemudian Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Kemudian sahabatnya pun menjawab, "Alhamdulillah ya Rasulullah. Nu'minuna billahi ya Rasulullah." Alhamdulillah ya Rasul. Kami masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul kembali bertanya kepada sahabatnya, "Wa kaifa alamatul mu'min?" Tahukah engkau bahwa apa tanda-tanda orang yang beriman itu? Kemudian sahabat pun menjawab dengan 3 jawaban yang berbeda. Apa jawaban para sahabat kepada Rasul? Yang pertama, nashkuru ala nikmah. Kami bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian jawaban yang kedua yang dilontarkan sahabat, wa nasbiru alal bala. Kami bersabar atas setiap cobaan yang menimpa kami. Dan jawaban yang ketiga disampaikan oleh sahabat kepada Rasul, wa narda biqada. Dan kami terima atas semua ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban dari sahabat tersebut, kemudian Rasul pun tersenyum. Ini menandakan bahwa apa yang telah Rasul ajarkan kepada para sahabat itu telah dipahami dan dimengerti oleh sahabat tersebut. Artinya apa? Dari 3 jawaban yang disampaikan
yang dijawab oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah bersyukur, nashkuru 'alan nikmah. Bersyukur atas setiap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi pada mukaddimah, bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki dan kenikmatan, maka buktikan bahwa rezeki dan kenikmatan itu punya nilai berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa setiap rezeki dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu punya nilai berkah? Pergunakan setiap fasilitas-fasilitas kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Luar biasa kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berapa tahun kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sungguh kita kufur dari setiap nikmat Allah ketika kesehatan itu kita tidak pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Berapa banyak kenikmatan dari mata yang Allah berikan kepada kita. Andai saja Allah cabut kenikmatan penglihatan kita, televisi semahal apapun kita beli, sehebat apapun gambarnya, maka televisi tersebut tidak akan punya nilai sama sekali, bahkan tidak akan punya harga ketika kenikmatan mata itu Allah cabut. Kemudian kita lihat juga kenikmatan pendengaran yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan mulut berbicara. Apakah selama ini kita pakai pergunakan untuk ibadah kepada Allah, atau jangan-jangan kita pergunakan hanya untuk menceritakan kejelekan dan keburukan orang lain, kejelekan dan keburukan saudara-saudara kita? Kita salah mempergunakan setiap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Belum lagi dalam kenikmatan tangan yang Allah berikan kepada kita. Semahal apapun jam tangan yang kita miliki, yang kita beli, tapi kalau kenikmatan tangan itu Allah cabut, maka jam tangan semahal apapun, bahkan ratusan juta pun yang kita beli tidak akan punya nilai sama sekali. Kenikmatan kaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apakah kita pergunakan untuk melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah, atau jangan-jangan kaki ini kita pergunakan untuk melakukan hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang kedua, tidak lain jawaban dari sahabat adalah nasbiru alal bala. Nah, inilah tema inti yang akan kita bahas. Nasbiru alal bala, bersabar atas setiap ujian dan cobaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baru-baru kita mengalami hampir kurang lebih 50% mungkin ya, kena terdampak banjir di Kabupaten Maros maupun di Makassar dan beberapa daerah lainnya. Tentu ini membawa hikmah bagi diri kita sendiri, bagi diri kita pribadi, bahwa sesungguhnya setiap ujian dan cobaan yang menimpa kita selama kita hidup di dunia ini punya hikmah dan nilai besar di hadapan Allah. Karena kenapa? Karena ternyata posisi sabar di dalam Al-Quran, di dalam Islam, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mulia. Kedudukan posisi sabar itu sangat mulia. Karena kenapa? Karena sesungguhnya kesabaran itu tidak punya batas. Namun kita sendirilah yang sering membatasi nilai kesabaran tersebut. Sehingga kesabaran itu punya batas. Padahal sesungguhnya kesabaran itu tidak punya batas. Namun karena kita sering membatasi kesabaran tersebut, maka kesabaran itu pun terasa seakan-akan kesabaran itu punya batas. Andaikan saja kesabaran itu punya batas, maka sesungguhnya hal yang paling pertama yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keluhan.
Tapi nyatanya ketika kita melihat sejarah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun dari nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak pernah ada satupun nabi yang mencontohkan bahwa sesungguhnya kesabaran itu punya nilai batas. Maka hal yang harus kita sadari bahwa setiap ujian yang menimpa kita, kita harus ambil hikmah di setiap ujian tersebut. Karena terkadang kado yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak selamanya kado itu Allah bungkus dengan kesenangan. Tidak selamanya Allah bungkus kado tersebut dengan kegembiraan. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita hadiah, ingin memberikan kita kado, namun Allah bungkus hadiah dan kado tersebut dengan sedikit kesedihan, dengan sedikit ujian dan cobaan yang menyebabkan kita jatuh atau sedih. Maka di setiap apapun ujian yang Allah timpahkan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita jauh lebih mulia dibandingkan derajat sebelumnya. Karena kalau kita melihat sejarah ujian dan cobaan yang dialami oleh Rasul maupun sahabat serta para nabi sebelum Rasul, sesungguhnya ujian-ujian yang menimpa mereka lebih berat dibandingkan ujian yang kita alami sekarang. Contoh, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah di Taif, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu, dicaci maki sampai bercucuran darah dari pelipis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada Rasul, "Ya Rasul, angkat kedua tanganmu ya Rasul, mohonkan kepada Allah, maka kelak akan aku angkat gunung Taif ini, kemudian aku hampaskan kepada penduduk Taif yang telah menzalimimu." Namun apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengangkat tangannya, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kalimat yang keluar dari bibir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain adalah kalimat kasih sayang. Apa yang dikatakan, apa yang dimohonkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah? Apakah balas dendam kepada penduduk Taif yang telah melemparinya dengan batu? Tidak. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah dengan mengeluarkan kalimat, "Ana radin ya Rabb." Sesungguhnya aku ridha ya Rabb atas setiap ujian dan cobaan yang menimpaku. Kalaupun hari ini ketika aku berdakwah kemudian belum mampu membuat mereka beriman, membuat penduduk Taif itu beriman, maka setidaknya kelak anak dari cucu mereka yang nanti akan beriman kepadamu ya Rabb. Bayangkan Rasul dianiaya, dizalimi, dilempari dengan batu, bercucuran darah dari pelipis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap sabar. Tetap bersabar dan memohon kepada Allah tanpa ada rasa dendam ataupun sakit hati. Itulah salah satu bentuk dari kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat lagi contoh dari Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ujian, Nabi Ayub adalah salah satu nabi juga yang kaya, yang memiliki harta. Dari kekayaan tersebut Allah uji dengan kebangkrutan. Bangkrut bukan hanya sampai di situ Allah uji, tapi Allah uji lagi dengan penyakit yang diderita selama bertahun-tahun. Namun dengan kesabaran, bahkan sempat istri dari Nabi Ayub alaihissalam menanyakan kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku Nabi Ayub, bukankah engkau seorang nabi?
Kenapa engkau tidak mengangkat tanganmu kepada Allah, memohon kepada Allah agar derajatmu kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam menjawab bahwa sudah berapa lama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan. Kemudian istrinya pun menjawab, istrinya Rahmah, Nabi Ayub alaihissalam menjawab bahwa sesungguhnya kurang lebih Allah memberikan kita kenikmatan 14 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, terus sudah berapa lama Allah uji kita, Allah berikan kita cobaan? Kemudian Nabi Ayub, istri dari Nabi Ayub alaihissalam pun menjawab, sesungguhnya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita baru 12 tahun. Kemudian kembali Nabi Ayub alaihissalam menjawab pertanyaan dari istrinya, wahai istriku, sesungguhnya aku malu mengangkat kedua tanganku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, fasilitas-fasilitas kehidupan yang kita nikmati, dari setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebanyak kurang lebih 14 tahun, Allah baru memberikan kita ujian 12 tahun kita sudah mengeluh. Aku malu wahai istriku mengangkat tangan kemudian memohon kepada Allah, sementara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masih jauh lebih banyak dibandingkan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Nanti setelah genap pas 14 tahun Nabi Ayub alaihissalam mengalami ujian dan cobaan, barulah Nabi Ayub alaihissalam mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengijabah doa dari Nabi Ayub alaihissalam. Penyakitnya disembuhkan, derajatnya pun kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah dari sebuah kesabaran yang dijalani oleh para rasul dan nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik Ustaz, luar biasa ya, sudah memberikan apa tadi cerita dari Nabi, kisah Nabi ya, dan para Rasul ini. Nah, pendengar yang ingin bergabung kami nantikan 0811 400 9250. Ini banyak yang nonton ini Ustaz. Ada Syamsuddin, ada Rahmat Hidayat, Rahman buat saya menangis. Zainuddin Sibali, ada juga Syamsuddin ya. Sabar Kanda. Oke, saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dari Deng Liwang di Jalan Nuri. Baik, silakan Deng Liwang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ya, saya ada pertanyaan saya, Pak Ustaz, ini masalah bersedekah dengan puasa, berpuasa. Itu bagaimana kalau misalnya berpuasa baru tidak maju bersedekah, tidak maju juga sholat, itu bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Oke, Deliwang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deliwang ini keluar dari tema ya, soalnya saat ini tema kita sabar dalam menghadapi musibah. Iya Ustadz, dijawab lagi saja sesingkat-singkatnya karena temanya agak berbeda ini, puasa dan sedekah ini. Apa itu tadi? Iya, jadi sedekah apa ketika ada yang berpuasa tapi tidak mau bersedekah ya. Ketika berpuasa tapi tidak bersedekah, apakah diterima di puasanya atau gimana Ustaz? puasa apa dulu ini? Puasa Ramadan puasa mungkin sunnah ya. atau puasa wajib? Ya itu dia, tidak. Deliwang kurang jelas ke pertanyaan tak. Kami juga mau menjawab nanti agak berbeda ya Ustaz ya. Baik, kita lanjut saja ke tema sabar dalam menghadapi musibah ya. Nah Ustaz ini kan luar biasa oh ya, oke, boleh kita terima lewat telepon WA. Iya, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng Baji, Pak Ustaz. Iya. Ini Bunda Hajiani di Maros juga ini, Bunda. Iya, saya di Maros. Tempat tak? Saya di sini tidak kena banjir, Deng Baji, karena di kompleks perhubungan jauh dari banjir.
cuman Yang banjir itu Jalan Raya Poros Makassar. oke, Maros. Maros. Iya. Poros Makassar Maros. Kan tidak kena aja di sini banjir, karena di sini kan dekat lapangan terbang. Oke. Kalau banjir di sini nggak bisa mendarat pesawat. Oh iya. Ustaz begini, Mm, sabar menghadapi semua masalah. iya. Bagaimana bisa sabar Ustaz kalau terlalu Bertubi-tubi masalah. berulang-ulang nih itu yang nakataiki artinya bukan yang kita harapkan selalu itu terus bukan kita yang nasinggung, tapi dia bicara di dalam satu pertemuan atau rapat atau apa, tapi biasanya orang tersinggung. Apa yang harus kita lakukan itu Ustaz sebenarnya menghadapinya? Oke, Sabar tapi harus lihat dia. Makasih Iya, Ustaz iya. jawabannya. Makasih Baji. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz dia bilang tadi Bunda Jani, bagaimana cara kita bersabar menghadapi orang yang selalu membuat masalah dengan kita. Tiap ketemu pasti menyinggung, pasti ada saja yang membuat hati kita rasa terluka ini Ustaz. Iya. Iya. Bagaimana menghadapinya dengan sabar? Iya, terima kasih Iya. atas pertanyaannya. Ya, ketika kita melihat dari sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusiawi ya, kira-kira kalau kita punya kadang ada rasa jengkel Iya. atau jenuh kepada seseorang. Iya. Namun makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, dunia itu tempatnya masalah. Kalau tidak mau mendapat masalah, tidak usah hidup di dunia. Kan seperti begitu. Iya. Jadi dunia itu memang tempatnya masalah. Hal ini pasti kata Allah. Di dalam Al-Qur'an jelas. Di dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kami pastikan kata Allah, kami pastikan bahwa kami akan uji kalian, kami akan coba kalian dari sedikit kekurangan harta, buah-buahan, jiwa, raga dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah hal yang pasti. Namun kita lihat pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ada hikmah dari setiap kejadian itu dan sampaikan wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Setiap kali ujian itu datang, setiap kali cobaan itu datang, kemudian dia sabar dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Adapun ketika seseorang itu sering menjengkelkan buat kita, itu sesungguhnya adalah ujian juga bagi kita. Iya, karena tidak mungkin dia menjengkelkan buat kita kalau bukan Allah yang gerakkan hati kita. Sama halnya ketika seseorang yang sering datang pinjam uang sama kita. Ya, Allah yang gerakkan hatinya itu ingin menguji kesabaran tak. Jadi bagaimana kita bisa bersabar menghadapi? Bagaimana cara kita misalnya memberikan senyuman? Kalau kita melihat sejarah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diludahi oleh seorang nenek-nenek. Iya. Apakah Rasul menghindar kemudian pergi? Tidak. Tapi melainkan Rasul malah lebih mendekat kepada nenek-nenek tersebut. Menghadapi ya Ustaz. Lebih mendekat. Yang tadinya mungkin jarak ludah nenek-nenek tersebut kurang lebih 10 meter, kemudian keesokan harinya Rasul lebih mendekat, mungkin jaraknya lebih dekat 3 meter, dengan alasan biar nenek itu lebih mudah meludahi saya, karena khawatir ketika terlalu jauh ia meludahi saya, takutnya khawatir nenek itu terjatuh. Iya. Oke. Subhanallah, luar biasa. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bersabar. Tidak ada alasan bagi kita. Iya. Dan kadang-kadang kita merasa sulit ini Ustaz untuk menerima musibah yang terjadi. Iya. Karena Iya. tadi sedikit saya tambahkan, Iya. karena terkadang ketika ujian atau musibah datang, Iya. yang kita terima pertama adalah keluhan.
Padahal rumusnya tidak seperti begitu di dalam Islam. Terkadang ketika ujian itu datang, cobaan itu datang, kita sambut ujian itu dengan keluhan, mengeluh. Mengeluh. Iya. Rata-rata kita mengeluh dan wajar, itu manusiawi. Iya, kadang sudah mengeluh itu agak pelong-pelong juga. Iya, kita mengeluh. terasa, ya. Padahal sebetulnya aturan di dalam Islam ketika ujian itu datang, ketika musibah itu datang, yang pertama yang kita lakukan tidak lain adalah terima dulu. Itu Jangan bagaimana mengeluh. caranya mengikhlaskan diri nih Ustadz? Makanya itu diterima dulu. Diterima dulu. Diterima. Ujian itu datang, cobaan itu datang, kita terima dulu. Oke. Kita terima, kita legowo bahasa Jawanya. Iya. Kita legowo, kita terima dulu. Iya, Kita baru terima apapun itu yang telah Allah tetapkan kepada kita, kita terima dulu. Kemudian baru kita introspeksi diri. Nah, itu dia. Mungkin ujian dan cobaan yang datang kepada kita, yang menimpa kita mungkin karena ada dosa-dosa dan kemaksiatan kita di masa lalu. Dan baru kita baru terasa imbasnya dosa-dosa tersebut. Maka kita introspeksi diri. Iya. Kebanyakan kita ketika ada ujian dan cobaan, yang pertama kita perlihatkan cemberut, mengeluh, Iya. mapote-pote kiri kanan. Seolah-olah kita tidak pernah punya hal-hal negatif masa lalu Iya. ya. Jadi begini, kita boleh kecewa, Iya. tapi jangan biasakan diri ini untuk selalu kecewa. Oke. Karena kenapa? Dikhawatirkan ketika kita terus-terus terbiasa kecewa, akan sampai pada puncaknya kita kecewa dengan ketetapan Allah. Summa na'udzubillah min dzalik. Inilah yang kita hindari. Ya, dan yang tadi dikatakan Ustadz bahwa selama kita hidup pasti ada musibah dan cobaan ya. Ustadz, Iya, ya? pasti. Iya. Nah ini yang mesti kita tanamkan dulu, bagaimana kita harus mengikhlaskan ini apapun yang terjadi, apalagi kemarin Ustadz menghadapi banjir ini pertama kali atau sudah berapa kali nih? Sudah beberapa kali sih. Beberapa kali. Tapi yang baru-baru ini subhanallah luar biasa, memang di luar dari prediksi memang. Karena pencapaian ketinggian air yang biasanya sepaha ini sampai 2 meteran lebih. Oh, di tempatnya Ustadz Iya, sendiri? tempatku. Jadi kejadiannya seperti apa itu Ustadz waktu pas masuk air atau? Iya, jadi itu kan itu rembesan dari apa namanya? Dari sungai. Sungai, Iya. sungai yang di dekat jembatan Iya, Ustadz ya. sungai yang di dekat jembatan. Jadi Ustadz langsung mengungsi bersama keluarga? Belum, karena awalnya saya bilang, saya prediksi saya hanya seperti biasa sampai paha, karena pondasi rumah kan tinggi, Iya, agak tinggi. Iya. agak tinggi. Jadi saya kira ternyata begitu lama kelamaan naik sampai wah luar biasa, bilang wah subhanallah di luar dari prediksi. Tapi ya kita ambil hikmahnya karena setiap kejadian itu Iya. pasti ada sesuatu atau ada hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita ambil pelajaran. Iya. Ambil pelajaran, ambil hikmah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi kita sebetulnya. Iya, jadi bahan evaluasi ini bukan cuman masyarakat Kabupaten Maros saja ini, Iya. tapi khususnya pemerintah juga ya. Iya. Bagaimana kenapa sampai, wah luar biasa ini. Bisa jadi Iya. karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang ada di suatu kampung atau suatu daerah, kita tidak tahu, wallahu alam. Karena ketika Allah menurunkan musibah atau bencana itu, Allah itu tidak memandang mau dia alim atau sepanjang di daerah situ banyak tempat pemaksiat, Iya. tetap Allah. Makanya itu kita senantiasa dianjurkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Iya, menyampaikan. Iya. Namun tetap kita berdakwah dalam konteks penuh dengan cinta dan kasih sayang. Asik. Iya. Wah, ada banyak tuh gini ya, Rahman fansnya ini. Ada juga Ustadz Ica. Wah, nelfon pakai Ustadz Ica, silahkan ya. Nah, ini Ustadz, bagaimana ini caranya kita bisa menumbuhkan rasa syukur ini di tengah musibah? Rasa syukur yang pertama, setiap nikmat yang Allah berikan seperti tadi saya sampaikan, kita pergunakan dulu untuk ibadah. Jadi apapun itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pergunakan untuk ibadah. Ya.
Jadi Iya. ibadah yang mesti kita Ibadah. fokus ke situ ya. Ada hal-hal yang baru kita beli, misalnya mobil, motor, ataupun baju, pakai dulu untuk beribadah. Karena kelak semua itu akan dimintakan di hadapan Allah tentang pertanggungjawaban. itu. Pertanggungjawaban. Akan dihisap. Iya. Makanya pergunakan dulu untuk ibadah. Setelah itu ya terserah baru misalnya mobil. Iya. Ketika sudah dibaca-bacai, dibarasanji misalnya atau di up. Setelah itu kita rutin pakai untuk beribadah. Setelah itu baru bisa dipakai jalan-jalan. Terkadang kita sudah dipakai barasanji, tapi langsung kita menyeleweng bawa ke arah ke mana-mana, bahkan ke tempat-tempat maksiat. Jangan, tapi pergunakan dulu untuk ibadah. Ya. Supaya kelak ketika di akhir kita dimintakan pertanggungjawaban, ya Rob, kita sudah pergunakan untuk ibadah. Kan seperti itu. Luar biasa pencerahannya Rahman ini ya. Oke, banyak ini. Sudah 18 komentar, luar biasa ya ini pendengarnya dari Rahman ya. Baik, sebentar kita lanjut lagi di sesi terakhir ya Ustaz ya. Kita nikmati dulu yang satu ini. Alam raya bertasbih memuji keagungan, rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Bersujudlah segala di hadapan Sang Raja, berharap memohon karunia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Matahari, rembulan, bintang, langit, lautan, berserah, berpasrah kepadanya. Dialah sang pencipta, di tangannya kuasa, hitamnya, putihnya manusia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alam raya bertasbih memuji keagungan, rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Matahari, rembulan, bintang, langit, lautan, berserah, berpasrah kepadanya. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Allah, 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 bersujudlah wajah-wajah. Allah, 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 berharapkan karunia-Nya. Allah, 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 Allah.
aneh-aneh. Oke, lanjut lagi kebersamaan kita di sesi terakhir obrolan komunitas bersama komunitas pendakwah keren, dan akhirnya keren-keren semua ini yang bergabung ya. Oke, baik. Allahu Akbar. Ustadz, di sesi terakhir ini ya masih ada kurang lebih 2 pertanyaan ya. Ini ketika ada keluarga, teman atau siapapun ini yang mengalami musibah ini, bagaimana cara kita ini Ustadz untuk membantu orang lain yang sedang mengalami musibah? Nah, sementara kadang juga kita masih belum stabil ini Ustadz, gimana? Iya. Jadi menolong atau membantu seseorang di dalam waktu lapang atau di saat kita longgar itu hal yang biasa. Baik. Tapi hal yang luar biasa ketika kita membantu atau menolong orang lain di dalam keadaan kita sempit. Ya. Maka tentu punya nilai yang lebih tinggi, punya kedudukan yang lebih tinggi di hadapan Allah. Ya. Karena kita sering memang, bahkan kita pun punya niat, besok kalau saya punya banyak uang ku bantui Iya. ku bantui A, ku bantui B. Enak kita berbicara kalau punya banyak uang. Tapi ketika kita mengalami keadaan yang sulit, di saat itulah ketika kita membantu, sungguh kita punya nilai, sesuatu nilai yang bagus di hadapan Allah. Karena kenapa? Karena kita membantu dalam keadaan kita sempit. Dalam keadaan sempit ya. Jadi kalau masih dirasa masih bisa membantu orang, Iya. Kalaupun kita tidak mampu membantu secara ekonomi, kita bisa bantu dalam hal lain, misalnya mungkin dengan tenaga. ya. Iya. Dengan apapun itu. Apalagi zaman sekarang ini sang mami mau dibantu Iya. dengan duit. Iya. Kesulitan ekonomi saat ini juga yang ada mungkin tips ini. Biasa kalau seperti ini Ustaz, kita punya duit misalnya 200.000 nih. Iya. Ada teman yang sangat membutuhkan dengan uang itu, mau kak pinjam dulu uang tak 200.000. Dipikir ini mami kodong uangku. Itu Kira-kira kalau kita ya sudah kasih mipale 100.000, saya 100.000, itu apa? boleh, itu, Ustaz? boleh kalau kita memang ikhlas. Kalau ya. Tapi kalau misalnya setidaknya itu kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh misalnya, kita punya uang tadi seperti yang kakak bicarakan 200.000. Kemudian kita ingin membantu sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya bilang ini ada 20.000. Ya. Tidak usah dikembalikan. Jangan terlalu setengahnya juga. Tapi kalau mau enggak jadi masalah. Bahkan itu lebih baik. Maksudnya untuk lebih menjaga kita punya hubungan ini juga, hubungan dengan, juga. Teman. Dan mencegah juga terbiasanya orang yang meminta. Itu dia. Saya mau minta bantuan. Karena ada juga itu terbiasa Iya. minta kita terus sesekali mau terkadang niat baik kita itu dimanfaatkan orang lain. Itu dia Ustaz. Nah, saya kadang begini prinsipku Ustaz, kalau ada yang datang minta bantuan dan saya berpikir tidak mungkin dia mengembalikan ini, ya paling saya kasih 1/4 dari jumlahnya dan mengikhlaskan, tidak usah dibayar. Karena memang sebetulnya ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain atau pinjaman lah, itu kita dianjurkan jangan berharap untuk minta kembali. Begitu. Karena contoh misalnya begini, ketika ada teman atau saudara yang kena musibah kemudian meminjam uang kepada kita. Misalnya saya pinjam dulu uang tak 200.000. Terus kita kasih pinjam sampai dengan tanggal yang kita tentukan. Kemudian dia tidak kembalikan. Selebihnya itu akan mengalir nilai pahala. Makanya, tapi ini rumus ini tidak bisa dipakai untuk orang yang sering meminjam. Nanti tambah lupakan lagi dirinya. Tidak tahu diri tuh kodong. Ini rumus ini dipakai untuk orang yang senantiasa memberikan bantuan atau pinjaman kepada orang lain. Berarti ini orang yang punya jiwa besar. Iya, jiwa besar. Karena sekalipun lewat waktunya, dia hanya mengingatkan, memberikan kesempatan, tapi itu tetap mengalir terus pahala ketika lewat waktunya.
Nah Ustadz, adakah tips dan trik ini agar kita bisa tetap kuat dan tegar dalam menghadapi musibah? Apalagi Ustadz ini baru-baru mengalami nih. Iya. Apalagi basah semua berkas-berkas penting ini. Tadi sampai dikatakan bahwa saya tinggal senyum saja melihatnya. Oke Ustadz, silakan Ki. Iya baik. Jadi sesusah apapun hidup kita, sebesar apapun ujian yang kita hadapi, la yukallifullah nafsin, kata Allah. Jadi tidak ada ujian atau cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di luar dari batas kemampuan kita. Jadi ujian yang kita alami itu berbeda dengan ujian yang orang lain alami. Karena kadar keimanan kita pun juga berbeda. Ada yang kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ada juga yang ketika mendapatkan ujian dan cobaan baru, makanya itu ada karakter orang yang panikan. Baru sedikit dikenal panik. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Batikku dapat masalah, batikku sabar. Makanya itu tadi rumusnya. Ketika ada ujian dan cobaan datang, yang pertama, rumus yang pertama yang kita lakukan tidak lain, terima dulu. Terima dulu keadaan ya. Terima keadaan tersebut, terima ujian tersebut, terima cobaan tersebut. Kemudian kita introspeksi diri. Setelah kita introspeksi diri, baru kita mengangkat tangan memohon kepada Allah untuk meminta solusi dari setiap ujian dan cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Harus menerima dulu. Terima dulu. Jadi jangan mengeluh dulu. Jangan tak balik. Terima dulu. Setelah itu introspeksi diri, koreksi diri kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian mencari solusinya Ustaz ya. Kemudian mencari solusi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya minta solusi dari setiap ujian dan cobaan yang Engkau berikan. Karena ingat bahwa tujuan Allah memberikan kita ujian dan cobaan itu tidak lain untuk mengangkat derajat. Kualitas keimanan kita jauh lebih tinggi dibandingkan derajat sebelumnya. Nah ini cara kita bisa menjadikan musibah ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri ya Ustaz ya, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Wah luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan saya pribadi sendiri ketika menerima musibah saya harus terima dulu ya. Luar biasa pencerahannya Rahman ini. Ustaz terakhir ini untuk pendengar semua dan penonton tak ini di Facebook ini. Ya sebagai penutup acara obrolan komunitas bersama komunitas pendakwah keren, bersama komunitas pendakwah keren, sabar dalam menghadapi musibah. Silakan Rahman. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RRI Pro 4 Makassar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama, yang pertama tidak lain saya mengajak kita semua dan terkhusus diri saya pribadi. Yang pertama tidak lain adalah ketika Allah memberikan kita rezeki dan kenikmatan, maka cepatlah pergunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada kita, maka kita terima setiap ujian dan cobaan tersebut yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita introspeksi diri, kita memperbaiki diri kesalahan apa yang telah kita lakukan di masa lalu, yang mungkin dampaknya baru kita rasakan saat ketika kita terkena musibah. Allah memberikan kita ujian, Allah memberikan kita cobaan. Seakan-akan kalau bahasa kasarnya Allah itu ingin memanggil kita, dekat-dekat kau sini, mak depek-depek kau, dekat-dekat kau sini, ingat kau. Ingat sama saya. Ingat bahwa setiap kenikmatan yang saya berikan sama kau itu dari saya. Karena terkadang ketika kita mendapatkan kenikmatan kita sombong. Kita angkuh seakan-akan setiap kenikmatan itu kita anggap bahwa berasal dari hasil kerja keras kita tanpa sedikit pun melibatkan Allah di dalamnya. Maka
hal yang paling penting tidak lain adalah syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kita pergunakan untuk ibadah, kita sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan, kita terima atas setiap bala dan musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Yakin dan percaya setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin mengangkat derajat kita jauh lebih tinggi dibandingkan derajat kita sebelumnya. Saya kira itu. Baik, Ustadz Rahman, terima kasih banyak kebersamaannya di obrolan komunitas RRI Makassar. Ya, mudah-mudahan di lain waktu para komunitas pendakwah keren ini kayaknya bisa hadir bersama-sama di sini ya. Insya Allah. Ada tadi siapa ini, Ubayyinul Haq, siapa Ustadz kerennya lagi? Saya lupa nama Ustadz kerennya. Ustaz Baim. Oh ya, Ustadz Baim. Monitor Allahu juga Akbar. ada Armin Abu Hanif ini, barakallah, memang keren memang AA ya, komunitas pendakwah keren ya. Oke, terima kasih Ustadz Alhamdulillah. Ica, terima kasih banyak kebersamaannya dan juga kolaborasinya, apalagi kita masuk bulan suci Ramadan nanti Ustadz ya. Iya, Mudah-mudahan tidak jenuh gitu ya Iya. datang ke acara obrolan komunitas ini. Iya, kami pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.